Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil dari kelas PT angkatan 2020. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait materi Virtual Private Network atau VPN dari penugasan mata kuliah jaringan komputer. Nah, langsung saja saya akan menuju ke pokok pembahasan. Jadi pokok pembahasan yang pertama di sini terkait dengan pengertian VPN, yang kedua fungsi VPN, yang ketiga tipe VPN, yang kelima keamanan VPN, yang keenam kelebihan dan kekurangan VPN, dan cara kerja VPN. Pengertian VPN. Jadi VPN atau Virtual Private Network merupakan suatu metode pengamanan dengan membentuk koneksi logikal antar beberapa node dalam jaringan yang bersifat publik. Jadi koneksi yang dibentuk dalam VPN merupakan koneksi virtual dalam bentuk tunnel dan bersifat private dengan adanya fitur authentication serta polisai yang dibentuk oleh setiap router yang terlibat dalam VPN tersebut. Fungsi VPN. Yang pertama yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Jadi dengan digunakannya jaringan publik yang rawan pencurian data, maka teknologi VPN menggunakan sistem kerja dengan cara menginskripsi semua data yang lewat melaluinya. Yang kedua, data integrity atau keaslian data. Jadi teknologi VPN akan menjaga keaslian data dengan memastikan isi data yang sampai masih tetap sama seperti ketika dikirimkan data tersebut. Lalu origin authentication atau autentikasi sumber. Jadi VPN menjamin semua data yang dikirim dan diterima berasal dari sumber yang seharusnya. Tidak ada data yang dipalsukan atau dikirim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu tipe VPN. Yang pertama yaitu Remote Access VPN atau RAVPN, yang biasanya digunakan untuk menghubungkan pengguna yang mobile dari berbagai lokasi yang jauh, atau dalam kata lain yaitu remote. Biasanya jenis VPN ini digunakan oleh pegawai perusahaan yang ingin terhubung ke jaringan khusus perusahaannya dari tempat atau lokasi-lokasi yang jauh dari perusahaan yang dimilikinya. Lalu RA juga atau remote access juga merupakan koneksi virtualan yang digunakan sebuah perusahaan untuk para pekerjanya yang membutuhkan koneksi jaringan dari berbagai lokasi remote. Lalu ada pula model topologi jaringan remote access VPN yang umum digunakan yaitu terdiri dari sebuah komputer sebagai server VPN, server pendukung lain seperti web server, file server, dan server-server yang lain, dan ada pula komputer klien. Lalu ada tipe selanjutnya yaitu site-to-site VPN. Jadi site-to-site VPN memungkinkan suatu private network diperluas melintasi jaringan internet atau layanan public network lainnya dengan cara yang aman. Jadi penggunaan site-to-site VPN memungkinkan komputer klien dengan lokasi yang berbeda dapat saling berkomunikasi secara transparan, jadi sehingga dapat saling berbagi sumber daya antar lokasi melalui jaringan internet. Lalu tipe internet dan tipe extranet. Di tipe internet biasa digunakan untuk menghubungkan antar kantor pusat dan kantor cabang yang letaknya berjauhan melalui suatu public infrastruktur. Lalu ada pula tipe extranet yang biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain, misalnya pemasok, penjual, partner bisnis, dan lain, dan perusahaan lain sebagainya. Selanjutnya keamanan VPN. Pertama, enkripsi. Enkripsi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengubah data asli menjadi bentuk sandi atau ciphertext, yang mana sandi-sandi tersebut hanya dapat dimengerti oleh pihak pengirim dan penerima, sehingga data tersebut tidak dapat dibaca oleh orang luar yang tidak memiliki hak akses terhadap data tersebut. Adapun dua metode dari enkripsi ini, yang pertama symmetric key encryption,
dan asymmetric key encryption. Jadi pada symmetric key encryption, setiap komputer memiliki satu kunci rahasia yang akan digunakan untuk menginskripsi setiap informasi sebelum informasi tersebut dikirimkan melalui suatu jaringan. Lalu asymmetric key encryption, dalam asymmetric key encryption ini, proses inskripsi dan deskripsi masing-masing menggunakan dua buah key yang berbeda, yaitu private key dan public key yang saling berhubungan secara sistematis. Lalu ada keamanan yang kedua, yaitu tunneling. Jadi teknologi tunneling merupakan teknologi yang bertugas untuk menangani dan menyediakan koneksi point to point dari sumber ke tujuannya. Jadi teknologi ini dapat dibuat di atas jaringan dengan pendekatan IP addressing dan IP routing yang sudah berjalan, sehingga antara tunnel sumber dan tujuan dapat saling berkomunikasi. Apabila komunikasi antar sumber dan tujuan tunnel tidak dapat berjalan dengan baik, maka tunnel tersebut tidak akan terbentuk dan VPN pun tidak dapat dibangun. Jadi setelah tunnel tersebut terbentuk, maka koneksi point to point yang akan dirancang dapat langsung digunakan untuk mengirim dan menerima data. Lalu ada IP security atau Internet Protocol Security, menyediakan layanan security dengan mengizinkan sistem untuk memilih protokol keamanan yang diperlukan, memperkirakan algoritma apa yang akan digunakan, dan menempatkan key yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang diminta. Ada pula metode-metode yang digunakan. Yang pertama AHA atau Authentication Header, menyediakan layanan authentication akan menyatakan bahwa data yang dikirim berasal dari pengirim yang benar. Integrity atau keaslian data, dan melakukan pengamanan terhadap IP header. Kedua, ESP yaitu Encapsulated Security Payload, yang menyediakan layanan authentication, integrity, reply protection, dan confidentiality terhadap data. ESP ini melakukan pengamanan data terhadap segala sesuatu dalam paket data setelah header atau inskripsi. Adapun kelebihan dan kekurangan VPN, pertama, VPN merupakan solusi efektif untuk organisasi bisnis besar dengan fasilitas jaringan khusus. Jadi dengan VPN ini, maka biaya pasang jaringan akan terminimkan. Yang kedua, data-data pastinya akan terjamin keamanannya. Lalu kekurangan dari VPN sendiri, yaitu karena VPN menggunakan jaringan publik, maka tentunya kita harus lebih ekstra perhatian terhadap keamanan jaringan itu. Siapa tahu kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti halnya penyadapan, hacking, dan tindakan merugikan lainnya yang menyerang jaringan VPN kita. Hal tersebut tentunya akan berdampak besar terhadap jaringan VPN, dan khususnya data-data rahasia organisasi akan kita rancang. Lalu ada pula cara kerja VPN. Yang pertama, VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar PC, server VPN. Kedua, VPN mendukung banyak protokol jaringan seperti PPTP, L2TP, IPsec, dan SOCKS. Ketiga, ada VPN klien dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi jalur akses terhadap jaringan. Lalu VPN juga menggunakan teknologi inskripsi yang mana akan meningkatkan fitur keamanannya. Itu saja pemaparan yang sempat saya sampaikan terkait dengan VPN ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.